kita tentang kitab-kitab syair, maka perlu dulu saya jelaskan kepada Bapak Ibu apa definisi atau arti daripada kitab syair tersebut. Kitab syair di dalam Alkitab itu mengacu pada sekelompok kitab dalam perjanjian lama kita. Di mana kitab-kitab syair ini ditulis dalam bentuk puisi. Atau dalam bentuk syair itu sendiri. Inilah yang membedakan kitab-kitab syair dengan kitab-kitab sejarah. Apa itu kitab sejarah? Kita ambil beberapa contoh. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat, 1-2 Raja-Raja, ya, Yesaya, Yeremia, itu kan kitab sejarah atau juga ya kitab-kitab yang berisi tentang hukum-hukum Tuhan. Nah, kitab-kitab syair dalam bahasa Ibrani atau bahasa Alkitab kita perjanjian lama atau bahasa kitab Tanakh miliknya orang Israel. Jadi kalau kita perjanjian lama itu bagi orang Israel itu dinamai kitab Tanakh, Bapak Ibu ya. Kitab-kitab syair ini adalah bagian ketiga dari kitab di perjanjian lama. Maka kitab syair ini sebenarnya disebut juga dengan istilah kitab ketuvim. Artinya berisi tulisan demi tulisan. Nama-nama dari kitab ketuvim atau kitab-kitab syair itu terdiri dari beberapa kitab-kitab. Kita lihat lebih lanjut lagi. Yang pertama yang mau kita bahas malam hari ini, kitab Ayub. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah Iyov. Iyov. Itu bahasa Ibrani dari kitab Ayub. Yang kedua, kitab Mazmur. Ini akan kita bahas nanti di sesi yang terakhir. Bahasa Ibrani kitab Mazmur itu adalah Tehillim. Artinya, puji-pujian kepada Tuhan. Yang ketiga, ada namanya kitab Amsal. Bahasa Ibrani kitab Amsal itu, saudara-saudara, adalah Mishle. Artinya perumpamaan. Sedangkan yang keempat ada namanya kitab Pengkhotbah. Bahasa Ibraninya adalah Kohelet. Ya, Kohelet. Artinya pembicara. Ya, arti daripada Kohelet atau kitab Pengkhotbah itu sendiri. Sedangkan yang berikutnya adalah Kidung Agung. Bahasa Ibraninya, Kidung Agung itu adalah Shir Hasirim. Artinya, lagu dari segala lagu. Nah, itulah nama-nama kitab kitab syair dalam bahasa Ibrani. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan nama-nama kitab syair tersebut dalam bahasa Yunani? Apakah sama saja atau berbeda? Mari kita lihat. Nah, kitab syair dalam bahasa Yunani itu rupanya tidak terlalu jauh beda juga artinya. Sama, yaitu kitab syair juga. Tapi istilahnya berbeda. Istilah lain daripada kitab syair itu dalam bahasa Yunani atau bahasa asli perjanjian baru adalah koine. Ya, koine. Itu bahasa Yunani dari kitab-kitab syair ya dalam perjanjian lama. Nah, pertanyaannya, ada berapa kitab-kitab koine atau kitab-kitab syair di dalam bahasa Yunani tersebut? Yang pertama, Mazmur. Bahasa Yunaninya Psalmoi. Ya, kalau bahasa Batak itu psalmen. Ya, bahasa Yunaninya Mazmur itu adalah Psalmoi. Sedangkan kita Amsal, bahasa Yunaninya adalah Paroiniai. Ya,
Paroimiai. Itu bahasa Yunani dari kitab syair, khususnya kitab Amsal. Lalu yang ketiga adalah kitab pengkhotbah. Bahasa Yunaninya adalah Ecclesiastes. Ya, sekali lagi Bapak Ibu. Kitab pengkhotbah dalam bahasa Yunaninya adalah Ecclesiastes. Itu. Ya, artinya pengkhotbah. Lalu yang berikutnya adalah kitab Kidung Agung. Bahasa Yunaninya adalah asmaton. Asmaton. Bahasa Indonesianya kitab Kidung Agung. Nah, lalu bagaimana dengan Ayub? Bahasa Yunani dari kitab Ayub itu adalah Log. Ya, Log bahasa Yunani daripada kitab Ayub. Nah, itulah seputar tentang yang dimaksud dengan arti daripada kitab-kitab syair dan juga definisi dari kitab syair serta nama-nama kitab-kitab syair tersebut baik dalam perspektif perjanjian lama yaitu bahasa Ibrani, bahkan juga dalam perspektif bahasa Yunani yaitu bahasa perjanjian baru. Ini perlu kita pahami, apalagi kita yang sedang mendalami ya teologi ya. Ini wajib kita pahami nih. Ya, istilah-istilah bahasa asli dari kitab-kitab perjanjian lama, khususnya kitab-kitab syair.